kita tiba di segmen ini keberapa nih? Empat Umar deh ini sih. keberapa? Oke, keempat, Ya. pemirsa. Ini nggak usah di-cut ya. Kita alami aja. Oke, segmen keempat. Ya, ini tadi pertanyaan saya. Gimana make it deal-nya ya? Berdamai atau malah mungkin buat jadi mood booster sama mereka. Kalau misalnya ternyata pembawaan Dwi ini itu menyenangkan, istilahnya mungkin ini bisa jadi multi interpretasi, bisa saja menyenangkan, bisa saja nyebelin ya, Nah, iya. karena orang beda-beda kan. Itu gimana make it deal-nya sama orang-orang di luar sana? Oke. To be honest, Nah, saya mengalami pembunuhan karakter berkali-kali. ya, ampun. Ya, banget Sudah gitu ya. keduga. Silakan. Oke, pembunuhan karakter berkali-kali. Dalam artian ya emang saya orangnya ngomong sih sebenarnya kan. Apalagi seperti yang tadi saya sampaikan, menengah ke bawah dan seterusnya sangat-sangat berimpact gitu ya. Oke. Dan oh ya, kakak juga sempat singgung kan gimana tentang saya make it deal with my environment dan Iya, seterusnya. betul. Itu oke, saya tumbuh tuh nggak di lingkungan saya. Tumbuhnya di luar. I mean ya Oke. emang sekolah, organisasi gitu. Oke, oke. Jadi baru tuh tahun-tahun ini pokoknya balik dari Aceh. Oh anyway, saya baru aja dari Aceh Oke. awal bulan kemarin. Jadi pas balik dari Aceh itu emang jadi catatan tersendiri gitu. Karena emang kepala Mereka aku tuh shock nggak? Shock culture, shock mereka. dengan saya. Ya, dengan lingkungan itu, iya dengan kamunya. Kalau tetangga-tetangga enggak aja sih sebenarnya Kak, ini kan gelar maka saya. Asik. I mean bisa menyesuaikan sih Kak. Oke, Bisa oke. menyesuaikan aja sih. Tapi emang apa ya, karena emang kepalaku tuh liar banget dalam berpikir ya. Jadi kulihat nih kayak oh ternyata emang tentang stratifikasi sosial ini perlu banget di research lebih lanjut. Dan karena saya terlalu banyak main di luar, makanya mulai dari balik dari Aceh saya mau mendekatkan dengan lingkungan saya gitu. Oke. Makanya bahkan kemarin itu sempat ikut adalah lembaga-lembaga di dekat rumah gitu ya. Akhirnya mencoba untuk membiasakan lidah lagi untuk dialek Makassar karena emang sering banget dikira orang Jakarta, orang Jawa gitu kan. Makanya baru mendekatkan diri lagi dan emang pengen sekenal itu dengan environment saya gitu. Gitu sih. Jadi kalau bilang make it deal-nya make it deal-nya emang langsung terjun sih, emang sekarang lagi pendekatan persuasif dan Ini seterusnya berarti gitu. masih adaptif ya, masih beradaptasi ya untuk menormalisasi Yep. apa hubungan kalau dinormalisasi ya, hubungan bilateral. Iya. Ya, jadi kayak Yep. gitu. Jadi sejauh ini masih penyesuaian kayak gitu ya. Iya, benar. Oke, tadi ini menarik. Ada tadi pembunuhan karakter. Iya, berkali-kali. Itu kenapa tuh? Gimana maksudnya tuh? Oke, 3 kali sih pembunuhan karakternya kalau saya hitung-hitung. Tiga atau 4 gitu ya. Itu karena tadi saya di awal bilang fighter. I am fighter karena emang di keluarga alhamdulillah saya dapat keberuntungan untuk bisa melanjutkan pendidikan daripada semua keluarga saya gitu. Dan itu benar-benar oh my god, how grateful I am gitu kan Mai. Oke. Dan ya udah dari situ dan tadi ku bilang sering saya menyangkutkan tentang stratifikasi sosial itu karena emang berimpak segitunya gitu. Karena waktu di kuliah saya baru ngabah, oh ternyata orang tuh mesti kayak gini ya. Oh ternyata kalau di dunia umum tuh seperti ini ya gitu. Dan ya karena saya mungkin tumbuh di lingkungan, di organisasi yang positif gitu ya, tanda kutip. Makanya ya even ketika saya ada pemikiran tertentu dan saya harus mengkritisi itu ya saya ngomong gitu loh. Sejujur itu, sepolos itu. Dan saya pernah ngomong di public and ya akhirnya setelah itu jadi public enemy, dibenci sama semua orang karena kenapa sih dikritik di depan umum kayak gitu. Dan itu yang saya nggak tahu karena di mindset saya kita kan organisasi nih, kita kan keluarga, jadi ya udah kita mesti saling ini gak sih Merangkul, bersinergi. Iya bener, tanpa ada niatan sama sekali bahwa saya jatuhin kamu gitu, enggak ada sama sekali. Tapi ya udahlah itu jadi pembelajaran banget untuk saya gitu kan. Dan ternyata itu dianggap annoying ya, Yep. mengganggu. Iya, yang kayak seperti awalnya teman-teman pada admire, pada suka, pada seneng, yang kayak banyak banget teman-teman, tapi setelah itu langsung kayak oh my god, aku jadi sendiri gitu. Dan benar-benar jadi pendiam banget yang kayak oh my god, oke, dari sini belajar banget. Emang langsung mental breakdown banget gitu Kak, asli parah. Bener, saya bahkan baru aja hilang sekitar 3 Hilang? Yes. Hilang kemana? Hilang dari sosial media, hapus semua kontak saya yang banyak gitu. Ya, karena emang untuk pengen kenalin diri saya dan pengen belajar gitu. Kenapa kayak gini gitu? Apa yang perlu saya perbaiki gitu. Dan Seperti self reflection. ya self reflection. Ya, jadi kayak oh oke, ini yang saya harus perbaiki, ini yang boleh, ini yang enggak gitu. Kalau di depan umum, saya baru tahu gitu. Itu pembunuhan karakter pertama. Pembunuhan karakter kedua, pertama di waktu sekolah sih, di komunitas juga, terus juga sempat baru-baru juga di Aceh itu belajar banget juga tentang itu gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Dwi ini daerah campuran mungkin ya, Bugis, Makassar, Toraja, Kaili atau apa nih?
Makassar tapi ada Jawa sedikit dari nenek. Dan memang agak-agak masih ada culture sedikit sih Jawa-Jawanya gitu. Tapi lebih ke Makassar. Makassar aja. Yap, Makassar. Hanya Mau saja apa-apa Makassar. hanya saja memang personalitinya ini karena sering berinteraksi ya dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, maka memang jadi beda sendiri di lingkungan kayak gitu ya. Tapi tetap menyesuaikan ya Kak, Tetap itu notnya. menyesuaikan. Ya. Jadi kalau misalnya di Tekumar ya udah saya jadi anak Tekumar gitu loh. Oke, jadi nanti biasanya kalau sehari-hari itu tetap ada imbuhannya, akhirannya. Ya, Miko, Iya, kenapa Ki. Miki? Masih Jika, Oh gitu ya. masih Ji. Oke, baik. Ini menarik nih. Nah, kalau kita berbicara mengenai Dwi yang punya banyak banget kegiatan seabrek gitu, seabrek. Enggak juga sih, oke. Kalau di sisi lainnya nih, kita akan mungkin masuk ke ranah prestasi. Oke. Pencapaian apa aja sih yang pernah diraih nih, Dwi? Bukan pamer, tapi boleh menginspirasi, silakan. Oke, apa ya? Saya sempat sebelumnya kesini tuh saya riset dulu tahu prestasi itu apa aja sih. Karena emang jujur pengalaman baru-baru aja juga pekan yang lalu saya apply magang dan itu nggak keterima dengan CV saya yang seperti itu gitu. Kayak oke, apa yang salah? Apa yang salah gitu kan, saya cari tahu, saya refleksi diri, saya evaluasi diri, dan saya menemukan bahwa prestasi-prestasi yang tersertifikasi dalam artian Dwi Putri Nabila sebagai itu it's not means loud gitu. It's not works. Enggak, Sometimes. enggak bekerja sih maksud aku Kak. Yeah. I mean, enggak terlalu sebermakna itu ternyata gitu. Jadi yang kalau Kakak Dias bilang ini maksudnya prestasi, ya tentu alhamdulillah masih ada sertifikasi prestasi yang tersertifikasi. Tapi saya lebih bangga dan saya lebih bersyukur dengan prestasi kehidupan yang saya dapat. Jujur. Misalnya nih, kan kita ke ranah formal nih Ya. yang hitam di atas putih, Oke, bukan yang tersirat tapi yang oke, tersurat. baik. Ya. Oke. Apa nih? Apa aja nih? Oke, baru aja kemarin saya alhamdulillah diterima sebagai mahasiswa berprestasi utama di Fakultas Ilmu Budaya saya. Oke, Ya, wow. jadi ya Mapres itu lumayan banget loh Kak. Selanjutnya, ya, selanjutnya oke, Mapres, and then pernah beberapa kali sih ikut lomba KTI gitu dan emang tembus juara 1, juara 2, juara 3 gitu-gitu. Alhamdulillah. Terus KTI boleh diingetin nggak sih? Saya agak lupa. karya tulis ilmiah, iya, karya jurnal, tulis jurnal ilmiah dan seterusnya. Juga sempat ikut beberapa kali conference. Terus juga apalagi ya prestasinya, prestasi sebagai public speaker yang paling sering dipanggil sih juga, public speaker dan sebagai mentor juga. Itu saya anggap sebagai sebagai prestasi juga sih saya rasa ya. Dan kemarin tuh tadi sebagai mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka baru aja juga. Pertukaran mahasiswa merdeka untuk lintas provinsi atau Lintas provinsinya aku tuh ke Aceh. Oh, wow. Oke, kita akan break dulu, tahan dulu, keep your statement. Kita akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Bukan Perempuan Biasa.